Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Suci Ratnaningsih dengan NIM 190003113, kelas C mata kuliah Akhlak semester 4, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai pergaulan bebas perzinahan. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan latar belakang terlebih dahulu. Pergaulan merupakan hak ataupun kebebasan dari tiap individu untuk saling bergaul antara individu satu dengan yang lainnya. Di dalam pergaulan terdapat norma dan aturan baik di agama maupun masyarakat dan budaya. Maka dari itu, seorang yang melakukan pergaulan tidak boleh melanggar norma dan aturan yang ada. Salah satu subjek utama yang melakukan pergaulan adalah seorang remaja. Ada dua bentuk pergaulan, yaitu pergaulan yang membawa dampak positif dan pergaulan yang membawa dampak negatif. Pergaulan yang membawa dampak negatif ini dinamakan pergaulan bebas. Salah satu bentuk dari adanya pergaulan bebas adalah perzinahan. Baiklah teman-teman, terdapat hal-hal yang menyebabkan seorang remaja itu melakukan pergaulan bebas ataupun perzinahan. Ini tergolong menjadi dua faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu antara lain yang pertama adalah faktor keluarga. Keluarga yang tidak harmonis ataupun seorang remaja yang kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya akan menyebabkan seorang remaja tersebut melampiaskannya terhadap hal-hal negatif seperti perzinahan. Yang kedua adalah kekurangan ekonomi. Faktor ekonomi akan menyebabkan seorang remaja melampiaskan hal-hal negatif, yaitu hal-hal perzinahan. Yang ketiga adalah rendahnya pendidikan. Faktor rendahnya pendidikan ini baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan seorang remaja tersebut akan menyebabkan seorang remaja itu menganggap hal zina adalah suatu hal yang biasa karena mereka tidak memiliki pendidikan yang tinggi. Yang keempat adalah faktor dari diri sendiri, yaitu seorang yang berhalwat ataupun tidak mampu menahan hawa nafsu dan tidak memiliki nilai-nilai agama yang tertanam pada dirinya akan menyebabkan seorang remaja itu mampu dengan mudah terbawa arus perzinahan. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari lingkungan masyarakat ataupun faktor dari lingkungan seorang remaja itu bersekolah. Terdapat dua mudorot, yaitu mudorot di dunia dan di akhirat. Mudorot di dunia antara lain yang pertama, mengurangi agama seseorang. Yang kedua, menyebabkan seseorang itu kehilangan kesuciannya. Yang ketiga, menyebabkan kefakiran. Yang keempat, menyebabkan kemurkaan Allah, yaitu Allah akan memberikan kegelisahan hati dan membuat hatinya hitam ataupun kehilangan cahaya. Lalu selanjutnya Allah akan membuat wajahnya hitam ataupun gelap. Yang kelima, orang tersebut akan dikucilkan, akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman. Yang kedelapan, dapat merusak nasab. Dan yang kesembilan, dapat mengakibatkan datangnya penyakit seperti HIV ataupun AIDS. Mudorot yang ada di akhirat antara lain, yang pertama, akan mendapatkan murka dari Allah. Yang kedua, akan mendapatkan dosa besar. Dan yang ketiga, akan mendapatkan siksa api neraka. Dan yang keempat, anggota tubuh seperti tangan, mata, kaki, lengan, dan lisan akan menjadi saksi atas apa yang telah dilakukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah,
pada surat An-Nur ayat 24 yang berbunyi, yauma tasyhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun, yang artinya ketika mata, lengan, kaki akan menjadi saksi atas apa yang ia lakukan dahulu. Hal ini juga sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ketika seseorang itu berzina maka iman akan keluar dari padanya seperti segumpalan awan akan berada di atas kepalanya. Jika seseorang itu sudah tidak berzina maka iman itu akan kembali padanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maka dari itu terdapat solusi yang dapat meminimalisir adanya bentuk zina. Yang pertama adalah menutup aurat. Hal ini dapat dilakukan oleh wanita maupun laki-laki. Yang kedua adalah menjaga pandangan. Yang ketiga adalah mematuhi norma-norma agama. Yang keempat adalah menjaga hawa nafsu dengan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan bertasbih, berpuasa, mengerjakan sholat sunnah, menjaga pergaulan antara muhrim dan non-muhrim. Dan yang terakhir, tidak berhalwat. Baiklah teman-teman, sekian pendapat saya mengenai pergaulan bebas, yaitu perzinahan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.